Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel aku di channel Aaron Official. Tempat berbagi informasi menarik tentang seputar informasi CPNS, P3K dan honorer serta informasi-informasi pengetahuan lainnya. Pada video kali ini, saya ingin menyapa seluruh teman-teman pejuang CPNS, P3K dan teman-teman tenaga honorer di seluruh tanah air. Nah, dalam informasi kali ini teman-teman disampaikan bahwa honorer Tendik tercecer bisa bernapas lega. Ada kabar baik dari Dirjen Nunuk. Nah, teman-teman, yang dimaksud daripada honorer Tendik tercecer ini adalah honorer tenaga kependidikan yang belum masuk dalam database BKN. Nah, untuk lebih lanjutnya teman-teman, mari kita simak dalam video berikut ini. Dikutip dari jpnn.com di Jakarta, honorer tendik atau tenaga kependidikan yang tidak masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN tahun 2022 bisa bernapas lega. Harapan mereka untuk mengikuti seleksi P3K 2024 bakal terrealisasi sebab ada kebijakan pemerintah yang berpihak pada honorer tendik tercecer. Nah, teman-teman, dijelaskan di sini bahwa honorer tendik atau tenaga pendidikan yang tidak masuk dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara di tahun 2022 yang lalu memiliki peluang bahwa di tahun 2024 ini bisa mempunyai harapan untuk dapat mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini. Karena ada beberapa kebijakan pemerintah yang berpihak kepada honorer tendik tercecer ini, teman-teman. Honorer tendik tercecer atau tidak masuk pendataan BKN bisa tetap ikut seleksi P3K 2024 kok. Kata Direktur Jenderal atau Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, Nunuk Suryani menjawab jpnn.com Senin 25 Maret tahun 2024. Nah, teman-teman, sudah jelas di sini bahwa Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nunuk Suryani menyebutkan bahwa honorer tenaga pendidikan tercecer ini atau honorer yang belum masuk dalam pendataan database BKN di tahun 2022 yang lalu, di tahun 2024 ini akan diusahakan bisa ikut dalam seleksi P3K di tahun 2024. Dia menjelaskan honorer tendik tercecer ini akan menggunakan data pokok pendidikan atau Dapodik, sebab Dapodik juga bisa menjadi database. Nah, teman-teman, di sini dijelaskan bahwa sekalipun honorer ini belum masuk dalam database BKN di tahun 2022 lalu, maka hal utama yang dipergunakan sebagai data sah daripada honorer tersebut adalah Dapodik, yaitu data pokok pendidikan. Nah, ini teman-teman menjadi salah satu bahwa jika honorer terdata dalam Dapodik ini bisa masuk dalam database BKN. Seperti itu ya teman-teman ya. Mengenai kuota P3K 2024 untuk Tendik, Dirjen Nunuk mengungkapkan sebanyak 82.000. Formasinya juga mengakomodasi honorer tendik lulusan SD, SMP, SMA, D3 hingga sarjana. Kemendikbudristek sudah menyiapkan 82.000 formasi P3K tahun ini untuk tendik. Pemda tinggal mengisinya apa saja yang dibutuhkan, ucapnya. Nah, teman-teman, pemerintah pada tahun ini telah menyiapkan formasi sebanyak 82.000 untuk merekrut P3K 2024 ini dari tenaga kependidikan atau honorer yang belum masuk dalam database BKN. Nah, teman-teman, formasi apa saja yang diakomodasi daripada honorer tendik ini, yaitu lulusan mulai dari SD, SMP, SMA, D3 hingga sarjana. Jadi begitu ya teman-teman ya. Dirjen Nunuk
menambahkan pengusulan formasi P3K Tendik ini diprioritaskan bagi Pemda yang hampir menyelesaikan pengangkatan guru honorernya, terutama prioritas 1 atau P1, honorer K2, dan pendidik di sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun. Nah, sudah jelas teman-teman bahwa di sini Dirjen Nunu menyampaikan bahwa pengusulan formasi P3K Tendik ini diprioritaskan bagi guru honorer yang utamanya P1, honorer K2 atau THK2, dan pendidik di sekolah negeri. Garis bawah ya teman-teman, guru atau tenaga pendidik di sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun. Nah, dihitung teman-teman, kalau 3 tahun berarti mulai mengabdi minimal di tahun 2021 awal. Nah, jadi begitu ya teman-teman, artinya sudah 3 tahun masa pengabdian. Sebelumnya, Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia atau FHNK2I, Tenaga Kependidikan atau Tendik Herlambang Susanto mengatakan masih banyak rekannya yang tercecer. Mereka tidak masuk pendataan BKN di tahun 2022 yang lalu. Nah, teman-teman, Herlambang Susanto di sini menyampaikan bahwa rekannya atau teman-teman honorer, teman-teman guru di seluruh tanah air masih banyak yang belum masuk dalam pendataan BKN di tahun 2022 yang lalu. Hal ini sangat meresahkan honorer Tendik, khususnya penjaga sekolah. Dia mengaku terus berkoordinasi dengan pusat agar bisa mendapatkan kesempatan sama dalam pengangkatan P3K 2024. Bagaimanapun juga kami sama-sama sudah mengabdi beberapa tahun, kata Herlambang kepada gpnn.com Minggu 24 Maret. Nah, teman-teman, di mana di sini Herlambang Susanto ini menyampaikan bahwa tidak jenuh-jenuh untuk selalu berkoordinasi dengan pusat, bagaimana mendapatkan kesempatan yang sama. Yang dimaksud adalah tenaga honorer yang belum masuk dalam database BKN ini, bagaimana mendapatkan kesempatan yang sama dalam seleksi atau pengangkatan P3K di tahun 2024 ini. Dia menceritakan saat pendataan BKN tahun 2022, banyak honorer non K2 atau Tendik khususnya tidak dapat masuk dalam pertengahan pendataan karena ada beberapa formasi jabatan yang dihilangkan. Menurut Herlambang, kurang lebih 246 formasi termasuk penjaga sekolah yang hilang. Nah, di tahun 2022 ini teman-teman telah disampaikan di sini bahwa menurut Herlambang ada 246 formasi yang hilang, yaitu termasuk penjaga sekolah. Belum lagi saat pendaftaran berlangsung ada isu bahwa 3 kategori honorer, satuan pengamanan, tenaga kebersihan, dan driver akan outsourcing. Banyak yang menyamakan penjaga sekolah dengan tenaga kebersihan, padahal penjaga sekolah hampir meliputi 3 kategori tersebut, ucapnya. Pagi hari, penjaga sekolah menjadi pramusaji juga, menjelang siang menjadi kurir atau pengirim surat antar sekolah dan dinas terkait. Sore hari menjadi tenaga kebersihan atau membersihkan kelas dan lain-lain. Malam tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Namun lanjutnya saat itu ada beberapa Pemda yang berusaha menyelamatkan Tendik penjaga sekolah agar bisa masuk dalam pendataan. Caranya dengan mengubah SK jabatan ataupun memasukkan dalam formasi yang ada. Misal tenaga administrasi. Nah, beberapa sekolah teman-teman telah melakukan hal seperti ini, bahwa penjaga sekolah ini dimasukkan dalam pendataan dengan caranya mengubah SK jabatan penjaga sekolah ini agar dimasukkan dalam formasi misalnya tenaga administrasi. Begitu ya teman-teman ya. Teman-teman penjaga sekolah sampai saat ini bila diberi kesempatan ikut pengangkatan menjadi P3K paruh waktu pun sangat senang dan gembira, terangnya. Herlambang mengungkapkan yang dibutuhkan honorer Tendik saat ini adalah kejelasan status mereka yang bisa mengarah pada kesejahteraannya juga.
Nah, teman-teman, penjaga sekolah yang telah disampaikan oleh tadi Herlambang Susanto ini bahwa ketika seumpama diangkat menjadi P3K paruh waktu pun, maka teman-teman tenaga honorer yang dimaksudkan tadi penjaga sekolah ini sangat senang dan gembira. Karena dimana kita tahu bahwa pengangkatan P3K ini sangat menentukan status daripada atau nasib daripada hidup mereka, nasib daripada kesejahteraan hidup mereka selama bertahun-tahun. Jadi seperti itu teman-teman, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih teman-teman semua.